Tapi malam hari ini kita akan bicara khusus ya. Bicara khusus kenapa? Nah, ini biasanya kalau sinergia ini di sesi leader talk akan ya kita berkolaborasi begitu ya. Kita akan berkolaborasi dengan rekan-rekan kami begitu. Pada malam hari ini khusus kami berkolaborasi dengan GASI SRIS. Ya, nanti akan diwakilkan oleh Pak Abi Jabar. Beliau ini adalah seorang senior consultant begitu. Wah, pengalamannya banyak banget. Di IBM pernah, Astra International pernah, sekarang as a senior consultant di PT Gasi HRIS. Oke, so pada malam hari ini topiknya kita sih soal nggak jauh-jauh ya, masih soal KPI, tapi Bapak Ibu saya pengen sapa-sapa dulu nih biar yang lain ini juga ikut aktif, nggak saya aja yang ngomong begitu. Oke, saya mau dikasih kabar ini Bapak Ibu dari mana aja nih. Nah, yuk kita drop di kolom chat Bapak Ibu asal kotanya dari mana aja. Nah, oke. Biar kita interaktif ya. Kita usahakan pada malam hari ini kita benar-benar interaktif. Nah, oke. Asal kota nih dari mana aja nih? Silakan drop di kolom chat. Nah, oke. Oke, Surabaya, Tangerang, Solo. Waduh. Halo Bu Julita. Waduh, ini jauh banget ada yang dari Palembang. Oke, Pak Andri Kurniawan dari Bandung. Waduh, Pak Andri lagi nih. Luar biasa Pak Andri. Thank you. Udah stay tune terus dengan kami Sinergia Consultant. Oke, ada dari mana aja? Bu Julita, Tangerang. Oke. Oh iya Bu Julita. Oke, ada Pak Joshua Heri dari Nganjuk. Wah, luar biasa. Baiklah. Sambil menunggu juga teman-teman yang lain, saya mau ajak Bapak Ibu untuk isi kuesioner dulu nih. Nah, karena kemarin sebenarnya harus ada kuesioner yang diisi begitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan. Nah, saya sudah bagikan link kuesioner ya. Nah, tinggal klik aja di sini nih ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke situ dan tinggal isi kuesionernya terlebih dahulu. Nah, oke. Saya drop sekali lagi ya. Ini dia kuesionernya. Karena nanti ini akan menjadi sebuah acuan Bapak Ibu. Nah, karena di situ akan banyak pertanyaan nih. Nah, sudah pernah pakai OKR atau tahu 4DX belum? Nah, oke. Oke. Sambil Bapak Ibu misi sekali lagi boleh drop ya asal kotanya dari mana aja. Oh, Cikeas. Waduh. Cikeas ini maksudnya mana ya? Bogor ya berarti ya maksudnya ya. Saya kurang hafal kalau daerah-daerah sana ya. Oke. Oke, saya lagi Bapak Ibu mengisi. Nah, ini nih, saya juga ada ajakan. Kita eh, ground rules-nya dulu barangkali ya pada malam hari ini nih ya, supaya Bapak Ibu juga, oh, ada apaan aja sih di malam hari ini dan kami harus ngapain aja sih pada malam hari ini gitu. Banyak ya, karena nanti kita banyak interaksi. Terus setelah ini kita juga akan main-main. Waduh, mainnya main apa nih? Tentu saja ya, main yang ada esensinya gitu ya. So, house rules-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, harus fokus. Nah, ini tolong dihemat juga kuotanya, karena jangan buka link yang lain ya. Bukanya Zoom kita aja. Nanti kami ajak juga buka link yang lain. Tapi nanti ya, kita tunggu sambil kita main-main. Begitu. Terus juga ada aktif, Bapak Ibu boleh catat poin-poin penting, aktif ya, sekali lagi di kolom komentar. Terus kalau nanti ingin bertanya, ataupun ada hal-hal yang, waduh, ini saya takut lupa nih. Nah, langsung aja Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang mungkin sedikit mengganjal, chat aja langsung di kolom chat supaya tidak hilang ya. Jadi itu nanti kami akan rangkumkan di akhir, nanti kita akan ada sesi Q&A juga. Oke? Kemudian respect other, gunakan bahasa yang sopan ya, dan juga switch on kameranya nih. Supaya apa? Saya juga tahu nih supaya senyum-senyumnya manisnya Bapak Ibu ini juga kelihatan. Gitu ya. Oke. Baik, sudah diisi belum Bapak Ibu kuesionernya tadi? Nah, sambil mengisi ya. Karena kuesionernya supaya bisa lebih oke nih nanti Pak Abi menyampaikan. Oke. Pak Jumpa, Pak Jumpa utama ini dari mana nih Pak Jumpa nih? Kalau boleh tahu sudah open cam, terima kasih. Bogor Mas. Oh Bogor, oke baik, thank you dari Bogor. Hujan ya, kayaknya Bogor ya, deras Ya, banget nih tadi ya. Oke. Ada juga Pak Joshua Heri, halo Pak Joshua, thank you udah join pada malam hari ini. Dari mana nih Pak Joshua? dari Nganjuk Kak. Oh Nganjuk, luar biasa. Jawa Timur.
Sinergia home base-nya di Surabaya, jadi kita masih satu provinsi ya. Oke, terima kasih udah join pada malam hari ini. Saya pengen sapa-sapa juga. Oh, ada Bu Yanti juga. Nah, ini mantan koleganya Pak Abi juga ya di IBM ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini tentunya kita bakal ngobrolin soal KPI. Tapi apakah KPI-nya Bapak Ibu nih, saya juga pengen tahu ya, udah ada KPI-nya belum? Atau KPI-nya sudah ada, tapi implementasinya yang susah, atau monitoringnya yang susah? Nah, pada malam hari ini kita akan belajar khususnya adalah ini crafting ya. Karena banyak yang data yang masuk ke kami meminta sih sebenarnya Bapak Ibu request. Saya tuh kalau bikin KPI awal-awal gimana ya gitu. Terus saya tuh KPI-nya dulu itu ngambil dari website. Saya comot 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 gitu aja. Saya jadiin satu gitu. Nah, padahal bikin KPI itu harus sistematik. Nah, maka dari itu topiknya KPI pada malam hari ini, Leader Stock pada malam hari ini nanti akan dibawakan juga oleh Pak Abi adalah crafting KPI with systemic goals. Ya, harus ada sistemasinya nih yang pas. Oke, so lanjut Bapak Ibu, kita mulai belajarnya barangkali ya. Oke, sebenarnya untuk mulai belajar pada malam hari ini ajakannya nih, ya ini kita review dulu ya KPI itu apa ya. Biasanya KPI itu bahas apa aja sih gitu. Ya pasti ya, kalau kita ngobrolin KPI pasti nggak jauh-jauh dari SMART. Ya, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah ini kan suatu hal yang pasti bakal banyak dibahas ya, terutama di webinar-webinar lain yang khususnya bahas KPI gitu. Metodologinya banyak banget Bapak Ibu. Kalau soal kita bahas KPI gitu kan, ada BDCA atau BDSA, key result area gitu kan. Yang paling sering ini juga ada balance scorecard, 4 kaki meja, 4 bagian begitu. Biasanya untuk KPI corporate ya, lebih strategis gitu keputusannya supaya tetap berimbang antara financial, customer, internal process, learning and growth gitu. Dan ada yang namanya objective and key result. Nah, ini yang lagi naik daun nih ya, OKR gitu ya. Dan kemudian ada juga manajemen by objective. Nah, sebelum kita bahas banyak hal ini, istilah-istilah yang waduh, ngeri-ngeri banget ini. Nah, ajakan saya ini adalah malah kita main game dulu Bapak Ibu. Nah, asik kan? Webinar mana yang ngajakin main game, terutama ini main gamenya game online begitu. Ya. Bukan Nanti kita judi akan online. iya, bukan judi online Pak ya, bukan judi online. Ini adalah game online gitu ya. Oke, kita nanti akan main yang namanya beer game. Waduh, tadi udah sempat nyinggung judi online, nah ini main bir lagi. Nah, ini bukan Bapak Ibu ya. Nah, beer game itu apa sih? Beer game ini memang sebuah istilahnya kalau kita main itu bareng-bareng sih sebetulnya ya. Jadi eh, kalau bentuk idealnya ini adalah kita minimal tuh kayak ada 4 flow begitu. Nah, sebetulnya ya ini dulu ini yang bikin adalah Jay Wright Forrester begitu. Nah, dulu adalah untuk bikin yang namanya dinamika sistem begitu. Formatnya board game dan pada malam hari ini kita malah pengennya adalah kita belajar bareng-bareng ya nyobain ini dan karena ini nanti online begitu, online board game, kita nanti akan masuk ke dalam sebuah website begitu dan kita akan bareng-bareng belajar. Nah, pada nanti intinya sebenarnya adalah prosesnya supply chain sih Bapak Ibu sekalian ya. Cuman saya akan lebih permudah mungkin Bapak Ibu juga nggak ada nih Mas supply chain di perusahaan saya belum nyampe ke sana begitu. Oke, nggak apa-apa, it's no problem. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tahu dulu ya. Nanti akan ada batasan-batasan. Nanti akan ada goals-nya. Ya, seperti apa nanti kita akan main bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya cerita, nanti sebenarnya ada 4 bagian. Ini bentuk idealnya sebenarnya. Retailer, wholesaler, distributor, manufaktur. Nah, ini kan banyak banget ya. Pada malam hari ini karena waktunya kita terbatas, kita nanti cuman pakai satu dulu ya. Kita nanti pakai yang retailer dulu ya. Nah, kemudian nanti kita akan mainnya itu per minggu. Nah, per minggu dan settingnya adalah kita main sampai 20 minggu, Bapak Ibu sekalian. 20 minggu. Nah, tugasnya gampang banget sebenarnya. Bayangkan saja ini Bapak Ibu nih yang ada tulisan you ini ya. Ini Bapak Ibu.
Nah, nanti Bapak Ibu di awal pasti akan memiliki sebuah stok. Nah, stoknya apa? Stoknya adalah kotak-kotak birnya itu tadi. Stoknya adalah kotak bir, ya. Dan nanti Bapak Ibu juga punya pemasok, ya, pemasok. Dan juga Bapak Ibu ini juga punya yang mesan. Jadi ada yang suppliernya, ada yang kliennya. Jadi ada yang supply, ada yang demand pastinya ya. Dan nanti kita akan main begitu pakai apa? Pakai sebuah web. Webnya di mana sih? Webnya di sini. Nah, Bapak, oke, sebentar. Saya lanjutkan dulu. Oke, kita buka bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Webnya ada di sini nih. www.zenismu.com. Nah, www.zenismu.com. Saya akan coba pasang linknya ke kolom chat ya, supaya Bapak Ibu juga gampang untuk menggapainya. Oke, zenisblue.com. Sebentar, baik. Alright, teman-teman juga dari Sinergia boleh bantu juga pasang drop linknya ya. Oke, saya drop di sini Bapak Ibu. Nah, yuk kita buka bareng-bareng dulu nih, supaya kita bareng-bareng merasakan. Oke, Bapak Ibu sudah buka jenismu.com. Nah, klik aja yang di kolom chat. Nah, kita akan main bareng. Kita akan main bareng. Nah, saya akan coba pandu dari sini juga. Saya akan coba berlaku seperti Bapak Ibu ya, yang belum punya akun dan lain sebagainya. Oke, yuk kita main ya. Kalau belum punya akun pastinya ini ya, sign up dulu. Yuk, oke. Kita langsung ke sign up saja biar cepet begitu. Nah, pakai apa? Pakai Google biar gampang gitu ya. Oke, baik. Pilih aja salah satu. Oke, continue. Terus kita tunggu dulu. Nah, oke. Terus habis itu kita bikin accountnya. Saya ketik saja Reza, Reza begitu. Profesional. Oke. In class exercise gitu. Nah, oke. Sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu? Oke. Sudah belum nih ya? Oke, kasih dong di kolom chat supaya saya juga bisa mantau Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini apa belum? Oke. Oke, coba saya cek dulu. Oke, dan baiklah. Yuk, sekarang kita langsung confirm saja dulu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah confirm, nah ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu, kemudian kita lanjutkan nih. Oke. Nah, sudah di tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, paling gampang nih sebenarnya. Yuk, sekarang kita pencet yang di nomor satu, New Session. Oke, baik. Ya, New Session. Kemudian, ketika sudah masuk New Session, ini nih, yang ada tulisannya default. Default Beer Game, kita pakai yang ini, yang 20 weeks. Oke, Bapak Ibu, default Beer Game, kita pakai yang ini, 20 weeks. Nah, kita pencet setelah itu. Dan langsung saja, ya, langsung use this template. Oke, semoga Bapak Ibu juga ngikutin di sini ya. Nah, baik. Oke, semuanya pasti akan sudah di tampilan seperti ini kalau Bapak ikutin pelan-pelan tadi ya, bareng-bareng dengan saya. Kemudian session name-nya, kita dicoba ini aja. Oke, number of team-nya tetap biarkan saja, tetap di satu, begitu. Dan kemudian setelah itu, kita bareng-bareng nih, create session. Ya, kita bareng-bareng create session. Dah, kalau sudah di create session, nah ini. Kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah ada tulisannya tim satu. Nah, kalau tim satu seperti ini langsung saja kita pilih. Nah, biar gampang kita milihnya yang ini, retailer. Ya, kita milih yang retailer. Oke.
kita pilih yang retailer. Tet, gitu. Kemudian langsung kita main. Let's go. Oke, username-nya terserah Bapak Ibu begitu ya. Tapi sambil jalan ini nanti. Oke. Nah, ini coba saya akan bacakan pelan-pelan supaya Bapak Ibu juga paham nih. Mainnya kayak gimana nih ya? Mainnya kayak gimana? Oke. Jadi Bapak Ibu kita nanti fokusnya ke sini ya, ke retailer. Ya, Bapak Ibu punya yang namanya end consumer, ya, orang yang beli. Oke, Bapak Ibu pengecer, terus ada orang yang beli ecerannya. Ya, Bapak Ibu juga dapat suppliernya. Oke, jadi ada yang ngasih Bapak Ibu, ada yang nyuplai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga dapat, ya, dapat order dari mana? Dapat ordernya langsung ya dari para pengecer. Oke, itu dulu ya. Fungsinya Bapak Ibu ini berarti di tengah-tengah. Oke, dan kemudian, nah ini nih, ini nih, ini batasannya yang bikin asik. Nah, ini batasannya yang bikin asik. Jadi nanti setiap stok barang yang ada itu $0,5 per unitnya ya. Jadi per unit per week. Oke. Per unit per week biayanya $0,5. Jadi kalau misalnya ada katakanlah 10 barang ya, 10 bir yang ngendon gitu ya, sudah ada di gudangnya Bapak Ibu, berarti itu biayanya dalam seminggu itu sudah $5. Oke, itu untuk stok. Oke, diingat-ingat ya Bapak Ibu, stoknya itu $0,5 biayanya. Oke, dan kemudian back order cost. Nah, back order cost ini saya biar lebih clear dulu. Back order cost itu apa sih? Back order cost itu kalau semisal Bapak Ibu dapat request nih dari pengecernya tadi. Saya butuh dong barang 10. Nah, ternyata di gudangnya Bapak Ibu cuman ada barang 8. Nah, berarti ketika Bapak Ibu tidak bisa memenuhi hal itu, tidak bisa memenuhi permintaan itu, maka ada back order cost-nya. Setiap satu unit itu $1. Jadi permintaannya 10, kalau di gudangnya Bapak Ibu ternyata hanya ada 8, berarti back order cost-nya itu sudah 2. Ya, berarti sudah $2. Oke? Ya. Gitu. Jadi hati-hati di sini, nanti ada stok ya. Stoknya itu adalah per unitnya adalah $0,5. Kalau back order cost tidak mampu memenuhi permintaan, itu satu permintaannya $1. Oke? Nah, Bapak Ibu pasti akan punya yang namanya stok awal. Stok awalnya 12 nih. Oke? Stok awalnya 12. Back ordernya pasti belum ya. Back ordernya pasti belum. Ya. Dan nanti bagaimana Bapak Ibu, KPI-nya Bapak Ibu ini ya, KPI-nya Bapak Ibu sekarang ini adalah bagaimana Bapak Ibu punya kos yang paling minimum. Ya, gimana nanti selama 20 minggu Bapak Ibu kosnya paling minim. Ya, Pak Reza yang paling minim dapat hadiah nggak tuh, Pak Reza? waduh, kalau itu sih nanti kita akan dapat free ya. Yang paling minim nanti kita akan kasih hadiah satu slot ya. Satu slot tadi, satu slot free consultation bersama Sinergia Consultant. Oke, nanti ya. Jadi siapapun yang paling minim nanti dapat hadiah free consultation bersama kami. Oke, oke, saya lanjutkan. Tapi sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Sebelum saya lanjutkan. Oke. Barangkali kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, langsung saja open mic atau di kolom chat. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu. Stoknya di awal 12, ya, back ordernya masih 0. Gimana caranya nanti ini dikelola? Kosnya seminimum mungkin. Oke, kosnya seminimum mungkin. Dan kemudian, ya ini nanti ya pasti akan ada yang namanya, ya ada yang namanya lead time. Kita kalau dapat pesanan dari supplier itu nggak harus langsung datang begitu kan, tapi ada waktu tunggunya. Ya, dan kemudian nanti ada juga incoming demand. Para pelanggannya Bapak Ibu tiba-tiba nanti akan minta, waduh, saya tolong sediakan sini, saya tolong sediakan sini. Sehingga yang Bapak Ibu kelola itu nanti adalah stok yang ada di gudang. Dan bagaimana kita punya hubungan yang baik ya
dengan suppliernya kita. Setiap minggu ini kita mau order berapa. Buat minggu depan kita order berapa. Begitu. Intinya adalah itu. Ya. Dan kemudian nanti kita harus setiap minggu itu ngisi. Nah, ngisi apa? Ngisi permintaan. Kira-kira saya butuh berapa. Ya. Dan itu nanti baru akan datang di minggu depan. Nah, ya. Oke? Baik. Kita segerakan dulu sambil jalan ya. Sambil saya pandu juga nanti Bapak Ibu juga boleh main sendiri-sendiri. Oke, saya close dulu dan kita langsung coba main begitu ya. Ini saya contohkan dulu ya. Eh, 3 week awal lah ya. 3 week awal saya contohkan. Oke, so tadi saya punya awal, stok awalnya 12. Tetap ya, 12. Oke, sekarang saya berikan next step order dulu nih. Nah, oke. Stoknya 12, pasti ya 12 itu sudah ada biaya kosnya 6 ya, karena satu unit itu setengah dolar. Oke. Sedangkan di sini ada demand 4, permintaannya ada 4. Nah, ini nih, permintaannya ada 4, stok saya 12. Oke. Dan masih ada waktu tunggu lead time. Ketika saya order sekarang, datangnya minggu depan. Oke. Saya ketik di sini, saya minta 2 dulu. Saya akan order. Oke, order. Siap. Oke. Ini summarize-nya sih ya, Bapak Ibu. Ya. Summarize-nya seperti ini. Oke, gimana sih cara mainnya Mas Reza kok masih bingung? Nah, gampang banget Bapak Ibu. Tadi ada 12 stok awal, kemudian yang akan datang, tadi supplier saya ngirimin lagi 4. Ya, supplier saya ngirimin lagi 4. Dan kemudian ada permintaan dari customer saya 4. So, 12 awal ditambah 4 dari supplier saya, dikurangin 4 dari permintaan pasar, demand-nya. Sehingga tetap di 12. Oke, sekarang end cost-nya nambah. Oke, nambah lagi nih. Stoknya tetap sama 12 dalam 1 minggu. Jadi tetap sama. 6 ditambah 6 jadi 12. Oke, saya kasih next step. Order lagi saya. Oke, demand-nya, oh ada 4 lagi. So, order saya ada 12 dan ada 2. Saya sekarang cuman order, oke, saya order 1. Oh, sorry, saya order 2 lagi. Oke, oke. Sekarang mulai kelihatan nih polanya ya Bapak Ibu. Nah, stok 12, demand-nya tadi 4 sama, terus ada 4 lagi dari supplier. Oke, saya next step lagi. Oke, demand-nya yang muncul 4 lagi. Yang akan diterima 4 lagi. Stoknya 12. Saya akan order, saya nggak banyak-banyak, stoknya 4 ya. Saya akan order. Oke, baik. Jalan, 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 jalan. Oke. Nah, oke. Ini kita lihat, perhatikan Bapak Ibu. Stoknya tadi di awal 12, kemudian yang saya order di 2 minggu kemarin itu di 2, ya, baru datang sekarang. Terus permintaan pasarnya ada di 4. Nah, oke. End stock saya, karena ini -2, so end stock saya ada di 10. Kos saya akan makin tambah nih. Oke? Baik. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh lanjutkan masing-masing ya. Bapak Ibu isi aja dan nanti sampai ke 20 week ya. Perhatikan nanti, hati-hati demand-nya berapa, Bapak Ibu punya stok berapa ya. Hati-hati di area situ. Oke? Bapak Ibu silakan lanjutkan dulu ya sampai week ke yang ke-20 ya. Oke. Baik. Iya. Oh, tadi sempat ketutup ya. Ya, jadi saya pikir yang penting dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian adalah bahwa tugas atau KPI Ibu Bapak adalah meminimalkan cost untuk retailer karena
pilih role-nya retailer, jadi tugasnya adalah bagaimana cost selama 20 minggu itu seminimal mungkin. Jadi KPI-nya simple, ya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan ordering supaya cost kepada perusahaan itu seminimal mungkin. Nah, oke, baik, Pak. Seminimal mungkin. Baik. Oke, yuk Bapak Ibu boleh selesaikan dulu sampai 20 week ya. Karena cukup panjang ya Pak Abi ya. Dan nanti di tengah-tengah pasti akan ada sedikit jebakan-jebakannya juga nih ya Pak Abi ya biasanya ya. Tiba-tiba demand-nya naik gitu ya Pak Abi. Oke. Tapi boleh sambil diceritakan Pak Abi barangkali kalau dulu sepengalaman Pak Abi main beer game nih kalau dalam kondisi ideal tuh kayak gimana sih? Nah, ini sambil teman-teman Bapak Ibu yang lain juga ngisi ya. Boleh. Ya, Boleh oke. diceritakan Pak Abi. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, Beer Game ini dulu diciptakan oleh Jay Forrester di tahun 60-an. Jadi kalau dihitung umurnya berarti sudah berapa? 40 tambah 25, 65 tahun gitu ya. Eh, tapi hingga sekarang game ini menjadi salah satu yang sangat inspiratif bagi uh, para para manajer yang ingin memahami dinamika, ya, dinamika di dalam mengambil keputusan, dinamika di dalam menentukan KPI. Dan saya sengaja minta kepada Sinergia untuk memberikan experience memainkan game ini agar nanti lewat pengalaman bermain ini kita bisa relate dengan berbagai teori, karena saya adalah orang yang praktis, ya. Dan saya berharap nanti kita bisa memahami teori dengan dengan aspek praktis, ya. Jadi saya akan berikan beberapa tambahan teori-teori, ya, tapi saya akan hubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu dalam bermain board game ini, ya. Uh, jadi uh, inti pesannya adalah bahwa KPI might be simple, but to achieve it, uh, untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan itu seringkali tidak semudah seperti definisi KPI itu sendiri. Uh, Iya. uh, ini memang pertama kali ditemukan di MIT, tapi dipopulerkan oleh Harvard University, dan hampir selalu menjadi acuan bagi sekolah-sekolah uh, bisnis yang mumpuni, yang besar di dunia, terutama di US, untuk memberikan pemahaman mengenai sistem dynamics. Bagaimana suatu hal yang simple itu seringkali kalau kita tidak manage dengan baik, itu bisa mengakibatkan suatu keadaan chaos yang memang hanya akan mungkin di diselesaikan apabila kita memahami, ya, kenapa suatu pattern tertentu itu terjadi, ya. Jadi silahkan bermain dan menikmati, make it as a fun, ya. Mhm, mhm. Tujuannya tetap adalah meminimalkan, tapi don't worry if the apa result is not as encouraging as you experience it. Yang penting adalah bahwa Bapak Ibu mencoba untuk bisa mendapatkan experience. Sebenarnya insight atau experience atau insight di sini, what's really happening, ya, what's really happening, karena at the end of the game nanti sebelum kita membahas teori, mungkin saya akan minta satu dua pendapat dari Bapak Ibu untuk memberikan feedback kepada yang lainnya, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika bermain game ini.
Oke, baik, Pak. Siap, thank you Pak Bi. Nah, ini sambil jalan, sambil kami coba-coba juga ya, sampai 20 week ya. Semoga Bapak Ibu juga ketika kami udah selesai, kayaknya Bapak Ibu juga harusnya sudah selesai. Begitu ya. Oke, saya jawab pesan-pesan di chat. Iya, itu free access Bu Itasari. Betul, itu free access bisa di-download saja. Oh, bukan di-download sih, ini malah langsung dimainin ya. Karena ini web based ya. Jadi tinggal Bu Ita tinggal buka aja. Oke. Oke, coba saya coba Ini mainkan ada ini yang sudah versi masuk. berbayar juga, Pak Hmm, Reza, hmm. tapi itu terlalu mahal lah untuk ukuran Indonesia. Jadi pakai pakai fungsi free-nya aja. Dia dia punya dua. Seringkali dipakai untuk classroom, di mana ada tim yang dibuat grup empat orang gitu ya, empat orang masing-masing memainkan role, dan kemudian disimulasi pertama kali keempat-empatnya tidak boleh saling berkomunikasi, dan kemudian round 2 mereka boleh saling berkomunikasi. Menariknya adalah hasilnya nggak jauh berbeda gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan insight yang baru tuh, bagaimana suatu goal yang very simple, Mhm. eh, apa ketika ketika orang tidak berkomunikasi dengan orang berkomunikasi, kadang-kala hasilnya sama saja gitu ya. Tapi banyak Betul. juga yang ketika mereka mampu untuk berkolaborasi dengan baik, akhirnya bisa meminimalkan, arti paling tidak mereduce dibandingkan ketika Nah, kita bermain dengan silo dalam keadaan terpisah. wah sebenarnya berarti ini di grouping lagi ya Pak ya, bukan main Ya, sendiri-sendiri ya Pak ya. macam peranan, jadi ada tim 4, satu Mhm, mhm, retailer, satu dikasih sebagai wholesaler, mhm, satu mhm, sebagai manufacturer, dan seterusnya mhm, gitu. Dan mereka bermain, dan cost-nya itu dihitung adalah cost bersama gitu. Dianggapnya ini adalah satu konglomerasi yang punya supply chain yang lengkap, dan tugasnya mhm. minimalkan cost untuk the whole group gitu ya. The whole ya. Oke, luar biasa. Menarik, menarik memang permainan ini. Oke, Nikmat, baik. sambil bermain sambil menikmati. Iya Pak. Supaya lebih santai begitu ya. Kalau biasanya main-main apa nih di kantor kadang-kadang juga terlalu jenuh ya. Nah di malam hari ini kita sambil main tapi sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya sudah kena beberapa ini nih Pak. Hmm, back out. Waduh, banyak juga ya ternyata saya habisin duit nih Pak. Padahal KPI-nya harus yang paling ini ya, Paling kecil ya. eh, paling Nanti, kecil ya Pak ya. nanti kalau udah selesai silakan posting berapa N cost. Oke, saya sudah masuk week di 18. Oke, Bapak Ibu sudah masuk di week berapa nih? Karena berakhirnya itu akan ada di week ke-20. Nah, oke. Akan ada di week ke-20. Oke, saya sudah di 19. Nah, ini week terakhir. Saya nggak order. Stok saya banyak 34 gitu. Oke, baik. Wah, ini total cost-nya lumayan nih, Pak. Ya, oke. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang selesai sampai week ke-20. Ya, bisa dilihat ya. Ah, jangan lihatnya nanti jangan ke ini, bukan ke tim performance begitu ya. Lihatnya ke sisi yang kiri di retailernya nih. Karena kita rule-nya tadi kan retailer ya. Oke, saya habis di $115. Oke, wah ini cukup lumayan juga nih ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah selesai tolong share dong barangkali. Nah, ini kosnya berapa? Habis kosnya di berapa? Adakah yang lebih kecil dari saya begitu atau malah yang lebih gede dari saya gitu? Ini keren juga ya Pak Abi ya, sudah ada average stoknya, terus average back ordernya berapa, ada semua ya di sini ya, luar Ya, biasa. Oke, sudah adakah Bapak Ibu yang menyelesaikan? Oke, sampai ke week ke-20. Oke, coba nih. Sudah. Wah, ini kos akhirnya 73 nih Pak Abdul keren, Ghani nih. keren. Luar biasa.
73 nih ya. Oke. Saya tutup dulu kali ya. Nilai saya malu nih, saya 115, Pak Abdul Ghani 73, luar biasa. Oke, luar biasa 73. Ada yang lebih kecil dari 73? Oke. Boleh di-share Bapak Ibu sekalian kalau misalnya sudah dapat begitu. Oke. Baik. Sambil menunggu yang lain nanti tinggal di drop aja ya, Pak. Saya scroll akhirnya sekian begitu. Oke. Yuk Pak Abi, boleh nih sambil kita debrief sambil kita jalan. Ya, Silakan oke. Pak Abi. Oke, silahkan di-share slide-nya. Oke, baik Pak. Oke, sambil teman-teman menyelesaikan, mungkin yang sudah selesai bisa bisa memberikan sedikit apa experience ataupun apa ya eh, apa yang dirasakan ketika bermain game ini. Mungkin eh, untuk ke Pak Abdul Ghani dulu ya, sebagai yang pertama posting gitu. Apa yang dirasakan ketika bermain dengan game ini? Oke, ya, halo Pak. Kalau dari saya sih sebenarnya dari game ini antara lose or take it ya. Jadi antara kita mau banyak stok tapi demand-nya sedikit atau kita demand-nya banyak tapi kita nggak punya stok tuh. Tadi saya pemilihannya untuk di uh, week 10 sampai week 20 untuk ordernya itu sudah mulai sedikit. Tapi week awal kita planning di saya stoknya dibanyakin dulu. Jadi kita biar tahu demand akhirnya itu berapa sih. Jadi kita punya patokan untuk di week akhirnya. Gitu sih. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Oke, ya. Em, Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, Beer Game ini dulu diciptakan oleh J. Forrester itu untuk dalam rangka untuk memberikan pengajaran mengenai sistem dynamic. Dan beliau waktu itu mengatakan bahwa eh, kita harus berhati-hati dengan suatu sistem yang terlihat sederhana, tetapi perilaku sistem itu akan bisa sangat bervariasi. Ya. Jadi bisa dibayangkan game ini sudah dimainkan sejak tahun 1960 oleh ribuan mahasiswa, oleh ribuan eksekutif, ya. Namun variasi hasil itu sangat beragam, ya. Dan kalau nanti katakan Sinergia mau mengadakan pelatihan tatap muka dan kita bermain lebih thorough ya. Kalau ini kan masih masih kita mencoba sendiri dan bermain cepat gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk grup, bagaimana kita bisa atur dinamikanya, kita akan bisa lihat bahwa ketika kita berikan suatu KPI kepada staff kita, kepada peer kita, ya, atau dalam organisasi kita kita mencoba untuk membuat KPI, seringkali yang kita lupakan adalah bahwa menentukan KPI itu bukan hal yang sebenarnya simple, ya. Jadi kalau kita mengatakan simple KPI, ya betul itu simple KPI ketika kita tahu atau kita mampu untuk memahami bagaimana behavior dari sistem di mana kita berada dan apa objektifnya, ya. Dan seringkali seperti tadi Pak Gani sudah sampaikan adalah bahwa dari sisi individu, strategi atau pemikiran untuk mencapai KPI itu sendiri akan bisa sangat beragam, ya. Kalau saya, ya, waktu saya bermain, saya adalah salah seorang yang play safe gitu ya. Artinya apa? Saya bermainnya ya udah kalau saya terima 4 order ya saya isi 4 lagi untuk fulfill gitu ya. Jadi kalau sampai ada suatu lonjakan ya saya order gitu ya. Tapi uh, even dengan cara seperti itu pun saya sempat mengalami suatu kondisi di mana saya out of order gitu ya. Yang mana
coba diantisipasi oleh Pak Abdul Ghani dengan cara yang berbeda, di mana untuk antisipasi adanya lonjakan, ya stoknya dibesarkan gitu ya. Dan terlihat bahwa at the end mungkin hasilnya akan sangat berbeda gitu ya. Tapi semua sebenarnya punya tujuan yang sama kan. Semua nggak ada niat untuk membuat cost-nya menjadi besar gitu ya. Tapi seringkali ya seperti tadi waktu Pak Reza, Mas Reza memberikan gambaran, itu bisa dilihat ya. Even di beberapa unit lainnya itu variasi cost-nya itu bisa sangat besar. Dan itu terjadi karena apa? Karena sebenarnya ada delay ya. Nah, jadi uh, ketika kita mengatakan bagaimana sih cara yang mudah untuk membuat suatu KPI, ya, cara yang mudah bagi KPI itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengerti, ya, kita bisa mengerti bagaimana suatu sistem itu behave, suatu sistem itu bekerja, ya, dan kemudian kita kaitkan dengan goals. Nah, silakan ke next slide-nya, Mas Reza. Ya, aspek pertama yang kita perlu pahami dengan baik pada waktu kita menentukan KPI, ya, adalah bahwa KPI itu harus sesuatu yang challenging, ya, sesuatu, dan bersama dengan itu bahwa KPI tersebut itu harus mampu, ya, harus mampu untuk menjawab tujuan yang kita ingin capai, ya. Saya coba kasih satu pengalaman yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bagaimana sebenarnya suatu KPI itu bisa kita jadikan apa, atau kita mendefinisikan KPI berdasarkan sebenarnya end goals dan final payoff yang kita inginkan. Saya pernah bekerja di satu perusahaan konglomerasi, dan pada waktu saya baru join itu saya diminta untuk melakukan suatu perencanaan mengenai sistem komputerisasi di grup tersebut, ya. Dan background saya adalah saya bekerja di IBM dan kemudian pindah ke perusahaan tersebut karena kebiasaan Barat gitu ya, kebiasaan di dunia Barat adalah kita bekerja sebagai individual. Ya, saya ketika diminta, saya draft suatu rencana dan kemudian saya sampaikan kepada manajemen. Di luar dugaan saya, pada waktu saya mencoba untuk mengconvince mereka, sambutan yang saya terima itu di luar dugaan saya adalah sangat kontras dengan iming-iming saya pada waktu saya diminta untuk bergabung. Ya, saya sampai sempat berpikir, wah, organisasi ini belum siap untuk komputerisasi. Ya, pada waktu itu saya mengusulkan suatu implementasi yang komprehensif. Saya minta, ya, saya minta kepada mereka sejumlah uang, ya, untuk investasi, dan satupun dari top manajemen yang ada dalam pertemuan itu tidak menyetujuinya sama sekali, ya. Saya sampai berpikir bahwa ini perusahaan ini memang hanya mau gagah-gagahan saja, ya, hire saya untuk minta komputerisasi, tapi secara mental mereka belum siap gitu ya. Tapi beruntung saya pada saat itu saya punya seorang mentor yang kebetulan memang membujuk saya untuk join company tersebut dan memberikan saya suatu gambaran, ya, yang membuka wawasan saya, ya. Jadi pada saat itu kesalahan terbesar saya itu adalah sebenarnya adalah ketika saya menyampaikan goal ataupun suatu program saya sama sekali tidak mencoba untuk menyelaraskan
dengan objektif dari masing-masing direksi yang ada di meeting tersebut. Ya, mereka kan datang dari berbagai bidang kan, ada yang dari manufacturing, ada yang dari sales, ada yang dari after sales support, ya. Dan mereka sama sekali tidak melihat, ya, sama sekali tidak melihat bahwa yang saya set sebagai goal saya itu adalah sesuatu yang memberikan final payoff kepada mereka, memberikan suatu manfaat kepada mereka, ya. Dan saya di situ diajarkan oleh mentor saya adalah untuk berbicara dengan masing-masing stakeholder, ya. Dan di luar dugaan saya, 6 bulan setelah saya presentasi dan kemudian saya berjalan uh, menanyakan aspirasi mereka, goals mereka, dan saya presentasikan materi yang mirip, ya, nggak banyak berubah, ya. Yang terjadi adalah sangat kontras. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan approval dengan budget yang hampir 1,5 kali, ya. Karena apa? Karena goals-nya itu mereka bisa relate dengan uh, apa yang mereka akan terima. Jadi apa yang hasil yang saya uh, sampaikan kepada mereka itu adalah sesuatu yang meaningful untuk mereka, ada manfaatnya untuk mereka. Dan yang menarik adalah tadi saya katakan bahwa mereka justru mempush saya untuk extend the scope, ya, menjadi lebih challenging. Kalau kita lihat di teori goal setting um, oleh Lokan Latham ini, maka kita akan bisa lihat memang itu contoh yang saya sampaikan tadi itu exactly menggambarkan. Pada waktu saya menyampaikan kepada stakeholder, saya melihatnya sesuatu yang memang saya mampu lakukan, ya. It's too easy, ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan final payoff yang diinginkan oleh stakeholder, ya. Yang dalam proses 6 bulan yang terjadi adalah mereka membawa saya, ya, untuk memaksimalkan uh, hasil akhir yang harus saya capai, ya, dengan cara adalah mengextend scope-nya, ya, tentunya itu ada implikasi biaya. Tapi bagi mereka itu yang penting adalah memang what is the final payoff, ya. Jadi lesson learn dari teori yang saya tayangkan ini dengan pengalaman saya dapatkan suatu insight bahwa ketika kita tentukan KPI, itu KPI itu sedapat mungkin itu sesuatu hal yang memang mungkin kita dapat selesaikan dan itu ada manfaatnya, ya. Kalau kita lihat di dalam bukunya dari Lokan Latham ini, dia mengatakan ada 5 faktor, ya, ada lima faktor yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan suatu goal, yaitu adalah challenge yang di sini digambarkan adalah bahwa harus bisa memaksimalkan hasil akhir, ya, dengan suatu kejelasan. Artinya untuk masing-masing stakeholder itu perlu satu kejelasan dan artinya ada keyakinan dari masing-masing pihak, ya, acceptance untuk menjalankan hal tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa kompleksitasnya itu harus mampu kita sampaikan sehingga tidak membuat orang-orang yang menerima atau membaca goal kita itu pesimis bahwa kita akan bisa mencapai. Jadi tidak boleh terlalu easy, hanya kita melihat inward looking kepada diri kita, tapi harus mampu untuk bisa mengadres berbagai kebutuhan daripada stakeholder, ya. Bapak Ibu silakan bertanya, ya, kalau ada yang perlu saya lebih perjelas dalam ini, ya. Oke, silakan next slide-nya, Pak Reza. Oke, ya.
tadi saya sudah membahas mengenai bagaimana kita menentukan KPI dengan kita mengacu kepada goal yang challenging, yang memayungi kebutuhan dari berbagai stakeholder. Ya. Saya akan masuk ke aspek yang kedua. Ya. Aspek yang kedua itu adalah kalau Bapak Ibu pernah menggunakan PDCA, ya, PDCA framework itu ketika kita mengatakan kita mempunyai suatu KPI, ya, maka kita just do it, ya, dan kemudian kalau ada problem kita lakukan suatu corrective actions, ya, untuk bisa mencapai hal tersebut, ya. Four disciplines of execution ini sebenarnya memang berangkat dari PDCA cycle, ya, tetapi mencoba untuk membawa mengantisipasi aspek preventif di tahapan planning, ya. Jadi four discipline of execution ini pada dasarnya mengatakan bahwa kita ketika kita punya satu goal, ya, sebaiknya goal itu kita pecah-pecah menjadi goal-goal yang lebih kecil, ya. Namun goal-goal yang lebih kecil itu kita harus translate menjadi suatu langkah-langkah atau KPI-KPI yang lebih kecil lagi yang mampu untuk memastikan bahwa kita mencapai, ya. Jadi kalau lead measures, ya, kalau di sini ada wildly important goal itu adalah goal yang besar. Lag measures itu adalah pecahan dari goal besar tersebut, ya. Dan lead measures itu adalah langkah-langkah yang di dalam kontrol kita, ya, yang mampu memastikan bahwa kita bisa mencapai lag measures maupun mencapai wildly important goal, ya. Saya ambil contoh di sini hypothetical, ya. Ini bukan satu contoh yang baik, tapi mungkin untuk mempermudah pemahaman. Jadi kalau kita punya goal, kita ingin mencapai tiba di kota Bandung jam 14 hari Sabtu depan, gitu ya. Maka goal kalau kita mau pecah goal mencapai sampai jam 2 itu mungkin goalnya kita pecah kita tiba di pintu gerbang tol itu jor jam 10, ya. Untuk mencapai jor di pintu jor jam 10, ya, maka kita mau memastikan beberapa hal agar kita nanti bisa tiba di Bandung tetap pukul 2. Artinya apa? Kita harus pastikan mobil kita siap. Artinya mungkin kita harus isi bensin full tank, kita mungkin masukkan ke bengkel untuk service, untuk memastikan bahwa mobil kita prima, ya. Katakan jarak antara pintu tol dengan rumah adalah kurang lebih 1 jam, maka lead indicator atau measure kita yang kita harus bangun jam 7, kita siap-siap, sarapan dan sebagainya, dan berangkat jam 9 agar kita bisa tiba tepat jam 10, ya. Dan lead ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat sebagai yang di bawah kontrol kita, ya. Ada di dalam kontrol kita, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana satu target yang ada banyak variabelnya, ya, kita pecah-pecah akhirnya menjadi KPI yang ada di dalam kontrol kita, ya. Jadi kenapa saya mencoba untuk menyampaikan konsep four disciplines ini, karena yang menarik dari four disciplines ini adalah mengajarkan kepada kita adalah bahwa kalau kita ingin mempunyai KPI, kita harus paham, ya. Ketika kita ada KPI kita yang terlalu banyak faktor eksternalnya, faktor X yang mempengaruhi hasil akhir, kita harus mampu untuk pecahkan menjadi KPI-KPI yang within our control, ya. Dengan kita mampu membreakdown goal besar itu menjadi KPI-KPI yang kecil yang within our control, maka kita akan mampu untuk bisa mencapai goal tersebut via KPI yang kita set, ya. Jadi pelajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan melalui teori 4DX ini adalah bahwa
ketika kita ingin membuat KPI, sebaiknya KPI itu kita pecah-pecah menjadi KPI yang memang kita mampu pastikan bahwa itu kita bisa capai within our control. Ya, jadi yang menarik dari konsep ini adalah akhirnya kita bisa melihat suatu goal yang sangat kompleks itu akan menjadi KPI-KPI yang kita bisa assure bahwa kita bisa mencapainya. Dan dari hampir seluruh goal itu pasti akan ada aspek-aspek yang within our control. Ya. Oke, next slide please. Nah, konsep ketiga yang saya ingin gunakan adalah system thinking. Ya. System thinking ini suatu konsep yang sangat menarik ya. Saya pertama kali mendengar konsep ini itu di tahun 90 ya. Pada waktu itu rasanya buku versi keduanya nih yang baru dirilis oleh Peter Seng ya. Dan ketika saya pindah pekerjaan, mentor saya itu memberikan saya untuk mempelajari buku ini itu tahun 94 ya. Dan tahun 98 terjadi krisis gitu ya, terjadi krisis. Dan hampir di seluruh perusahaan, hampir di seluruh Indonesia ya, kolaps dan mereka harus melakukan suatu perubahan gitu ya, suatu perubahan. Dan di perusahaan kami pada saat itu kita sudah lihat bahwa sales turun sangat drastis dan kita tahu bahwa untuk kita bisa survive kita harus cut cost kurang lebih 30% gitu ya. Kalau kita berpikir simple ya, kita akan langsung mengatakan ya udah volume penjualan turun, ya udah biasanya biaya terbesar kalau produksi kan relate dengan penjualan ya, tapi biaya fix yang terbesar biasanya itu human resource gitu ya. Dan kita pada saat itu banyak yang berpikir ya udah kalau memang kita antisipasi revenue itu turun 30-40%, mungkin yang terbaik adalah kita cut employee by 30% gitu ya. Pada saat yang sama itu kita juga engage dengan satu consulting company yang untuk membantu gitu ya, membantu perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan akibat krisis ekonomi dan mencoba untuk menggambarkan bagaimana nanti kita bisa keluar dari itu ya. Jadi itu dua aktivitas yang paralel. Dan pada waktu kita diskusi 1 bulan nggak dapat hasil konkretnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan konsultan itu akhirnya minta break 1 minggu dan ketika mereka balik mereka dengan saya bisa lihat dari bahan presentasi yang mereka sampaikan itu sangat tajam menganalisa segala sesuatu dan mampu untuk memberikan berbagai macam masukan ya. Salah satunya yang akhirnya mereka bisa dengan bold dengan mantap mengatakan bahwa mengurangi karyawan is not the choice. Yang ada adalah goals-nya yang sebenarnya adalah kita menurunkan cost, bukan goal kita bukan menurunkan jumlah employee. Dan dia bilang, okay, let's talk about bagaimana menurunkan cost. Dan lewat suatu diskusi yang cukup panjang, akhirnya yang kita putuskan adalah bahwa kita turunkan gaji dari para eksekutif, ya. Ada yang dari 30-40% ya. Dan itu cover hampir 90% dari cost saving yang kita ingin capai. Jadi pada saat itu tanpa melakukan pengurangan karyawan, kita mampu untuk melewati masa krisis tersebut. Dan ketika masa krisisnya lewat,
yang terjadi adalah bahwa kita mampu untuk dengan cepat rebound. Karena apa? Karena kita tidak perlu lagi lewat proses rekrutmen, training, dan sebagainya. Ya. Jadi system thinking ini pada dasarnya pada waktu itu mengajarkan kepada saya adalah bahwa ketika kita melihat suatu masalah, ya, kita harus sangat hati-hati. Kita harus sangat hati-hati di dalam menentukan langkah-langkah. Ya, KPI bisa jelas gitu ya, bahwa untuk survive kita harus reduce the cost gitu ya. Tapi ketika kita menerjemahkan, ya, ketika kita menerjemahkan itu menjadi langkah-langkah untuk mencapainya, ya, penting sekali untuk kita mampu untuk melihat bagaimana suatu sistem ekosistem itu bekerja, ya, dalam jangka panjang. Jangan sampai kita melakukan suatu langkah yang akan backfire kepada kita. Kita maunya untuk menyembuhkan suatu problem gitu ya, mengatasi suatu problem, tapi pada saat yang sama kita ciptakan masalah yang baru, ya. Jadi kita nanti akhirnya berputar-putar, ya. Jadi dari sini saya belajar ya, dan saya ingin share pada teman-teman, kalau kita ingin membuat suatu KPI, ya, itu sangat sangat penting untuk kita mampu, ya, untuk menerjemahkan itu menjadi langkah-langkah yang konkret yang secara jangka panjang itu benefiting us gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata kita buat KPI, kita serahkan dan kita biarkan mereka pilih jalannya sendiri, ya. Penting sekali dalam satu organisasi ketika kita punya satu goal atau satu KPI yang besar, itu kita terjemahkan menjadi langkah-langkah yang konkret, yang kongruens untuk jangka panjang kita. Ya. Jangan kita biarkan orang menentukan, karena there is 1 million way untuk mencapai KPI yang seringkali akan menjadi kontradiktif, dan itu sangat lain dengan beer game gitu ya. Ketika teman-teman itu diberikan satu goal, ya, tanpa diberikan guidance, ya, tanpa diberikan guidance how actually what should be apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan secara lebih detail, ya, maka itu bisa backfiring, ya. Jadi nanti kalau beberapa kali sudah bermain dan sudah mendalami teori sistem thinking ini, teman-teman akan bisa melihat ya, bahwa memahami dinamika daripada suatu industri atau dari suatu sistem itu akan sangat membantu kita untuk bisa menentukan KPI maupun untuk bisa menentukan sub-sub KPI yang tepat, ya. Mungkin sebagai tambahan aja ilustrasi yang mungkin tidak ada hubungan langsung dengan KPI, ya. Untuk bisa kita mendapatkan manfaat yang terbesar dari suatu KPI, ya, penting sekali adalah untuk kita mampu untuk bisa mengajarkan kepada staff kita, kepada peer kita, bahwa bahwa hubungan antara satu elemen dan yang lain itu bukan hubungan sebab akibat, tapi sebab bisa juga menjadi akibat dari sebab yang lain, dan itu saling berkaitan, ya. Jadi dalam sistem thinking itu diajarkan bahwa jika A maka B itu tidak selalu, ya, bisa saja jika A maka B dan jika B maka A, itu menjadi satu siklus yang berkesinambungan, ya. Dan penting sekali untuk ketika kita bekerja punya KPI dan kemudian
kita bekerja sebagai satu tim, seringkali kita harus punya satu step di mana kita mendahulukan satu KPI sebelum kita mencapai KPI yang lain. Ya. Nanti saya akan coba ketika nanti kita punya kesempatan untuk training yang lebih dalam mengenai ini, kita akan bisa belajar lebih jauh lagi mengenai dinamika dari sistem thinking ini. Silakan next slide. Ya, salah satu yang penting juga untuk ketika kita set KPI itu kita mengerti hierarki daripada proses berpikir. Ya. Jadi kalau kita melihat ilmu system thinking, dia membagi level of thinking itu dalam beberapa tahap. Ya, dia level yang paling simple reaktif. Reaktif itu artinya ketika ada suatu aksi maka ada reaksi. Ya, jadi itu adalah biasanya untuk level orang-orang yang staff level ya. Ketika kita berikan kepada mereka task, ya misalnya contohnya di call center ya, ketika ada telepon berbunyi, tolong diangkat dan dijawab. Ya, KPI yang diberikan adalah berapa cepat orang itu mengangkat telepon, katakan within 3 ring, gitu ya. Itu KPI untuk di level event atau reaktif. Ya. KPI yang berikutnya itu adalah level yang namanya antisipatif. Ya, untuk level antisipatif ini KPI biasanya berupa trend analysis. Ya, jadi biasanya target-target yang diberikan itu adalah growth ya. Misalnya contohnya adalah bahwa sales harus naik year to year adalah 20% gitu ya. Itu gambaran mengenai KPI jenis kedua dan biasanya itu menjadi KPI dari middle management ya. Jadi biasanya level manager di mana dia bertanggung jawab untuk menjaga tren yang positif dari waktu ke waktu. Ya. Level yang ketiga itu adalah level yang dikatakan design atau structure. Di sini KPI lebih banyak berbicara bagaimana kita merubah atau mengenabling suatu proses struktur supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Ya. Biasanya di sini adalah tugas daripada direksi ya, KPI yang dimiliki oleh para direksi, di mana mereka melakukan enablement. Seperti contohnya adalah mengimplementasi sistem ya. Ketika orang manual mungkin produktivitasnya hanya X, bagaimana dengan memasukkan mengadopsi suatu sistem, maka kapasitas dari orang yang tadinya hanya satu bisa menjadi 2 atau 3, sehingga artinya outputnya juga bisa lebih besar. Itu biasanya adalah di level direksi, ya. Dan yang terakhir ini lebih adalah untuk level biasanya visioner ya, orang-orang visioner yang mentransform, yang biasanya merubah cara pandang dengan approach yang sangat berbeda. Ya, biasanya di sini adalah orang-orang yang membuat suatu revolusi. Ya, mereka merubah pola berpikir yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi contoh misalnya adalah mungkin kita pernah melihat ya bagaimana konsep Gojek, Grab ya, di mana mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya karyawan, tapi mereka mampu untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang punya kendaraan, punya karyawan. Ya, jadi contoh adalah misalnya Gojek dengan Uber gitu ya. Itu dua bisnis model yang sangat berbeda. Suatu konsep yang sangat. Jadi di sini adalah orang-orang yang melakukan transformasi dari proses kita menjalankan sesuatu. Ya, next slide please. Ya, ini summary-nya ya, summary dari yang 3 itu.
dari yang sebelumnya, yang 3 utama adalah bahwa kalau kita ingin menentukan atau memberikan KPI kepada suatu organisasi, sebaiknya kita benar-benar perhatikan ya. Jangan kita berikan KPI yang sifatnya create change itu kepada lini, kepada karyawan, staff yang memang baru pada tahap yang berpikir prosedural. Jika ini maka ini. Ya, mereka akan mendapatkan kesulitan ya. Jadi kita perhatikan biasanya di level staff itu adalah event driven, di level uh, manajemen lini pertama biasanya itu adalah menjaga pattern ya, dan biasanya di level direksi itu adalah bicara bagaimana kita merubah struktur. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan KPI, kita mesti hati-hati ya. Jadi perhatikan bahwa KPI itu harus kita perhatikan juga dengan wewenang, dengan kesanggupan, kompetensi, dan juga dengan kematangan daripada orang tersebut. Ya. Oke, next slide. Ya. Kalau kita mendalami system thinking, ya, kita akan tahu persis gitu ya, bahwa hampir di semua aspek ya itu akan selalu terjadi suatu proses di mana sistem itu membawa kita kepada arah yang berlawanan dengan keinginan kita ya. Dalam contoh archetype ini dia punya ada 11 archetype ya. Ini salah satu archetype yang paling relevan dengan KPI ya. Kenapa saya masukkan ini? Ini archetype ini adalah archetype yang menggambarkan ketika kita punya KPI, ya, kita pasti akan ketika KPI itu kita memang set dengan baik, artinya apa? Dia akan challenging enough, ya, pasti akan ada gap gitu ya. Tapi yang kita harus hati-hati adalah ketika gap itu terjadi, ya, ketika gap itu akan ada kecenderungan dari kita ya itu alih-alih kita put effort kita untuk melakukan corrective action ya malah kita alih-alih akan compromise dengan mengkoreksi goal atau angka KPI ya. Kenapa? Karena biasanya ketika kita lakukan corrective actions itu akan ada delay sebelum hasil itu kita rasakan ya. Dalam semua sistem itu jarang sekali sistem itu mampu untuk bisa reaktif, bisa dengan cepat ya. Dan kecenderungan sistem yang lambat merespons itu biasanya dikompensasi dengan kita kompromis kepada goal ya. Dan yang kita mesti sadar adalah bahwa sebenarnya dalam any goals yang kita miliki itu yang kita harus lawan adalah selalu dua hal ya. Yang kita harus lawan adalah dua hal ya. Satu adalah delay ya, dan yang kedua adalah tekanan untuk kita menurunkan goal tersebut ya. Jadi ketika kita sudah punya satu KPI ya, maka penting sekali untuk kita mampu untuk menjaga KPI tersebut ya. Dan ketika kita melihat ada delay, fokus kita adalah bagaimana meminimalkan delay tersebut ya. Jadi contoh yang paling simple biasanya itu terjadi di satu perusahaan ya. Satu perusahaan ketika dia baru launch satu produk ya. Secara sistem dinamik itu kalau kita mempelajari akan model sistem thinkingnya dengan lebih baik, kita akan bisa tahu bahwa memang pada saat awal ya itu growth itu akan sangat kecil
ya. Karena apa? Karena biasanya orang yang memakai masih masih sedikit, word of mouth itu belum berjalan, ya. Dan sementara pressure untuk kita jualan biasanya dari owner ataupun dari sponsor itu akan tinggi, ya. Kalau kita mengamati seringkali, oh Gojek bakar uang, oh misalnya TikTok bakar uang gitu ya. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Itu adalah mereka mencoba untuk mengadres masalah delay, ya. Delay bahwa adopsi dari produk tersebut oleh consumer ataupun oleh customer atau klien itu dipercepat. Ya, jadi salah satu aspek yang kita harus selalu pikirkan dalam kita mencapai KPI adalah kita boleh cari KPI yang tinggi, tapi kita harus mampu untuk melihat apa yang akan menghambat, ya, memperlambat, bukan menghambat, memperlambat, ya, memperlambat pencapaian tersebut, dan itu yang kita address. Banyak startup yang karena mereka tahu mengenai system thinking ini, cara mereka adalah dengan bakar duit untuk mendapatkan early adopter yang diharapkan bisa menjadi word of mouth bagi produk itu yang akan multiply, ya. Jadi summary dari yang seluruh yang saya coba sampaikan ini, ya, adalah bahwa sebenarnya KPI, ya, KPI itu very simple, ya. KPI itu selalu berangkat dari goal kita, ya, yang kemudian kita terjemahkan menjadi langkah-langkah yang within our control, ya. Tapi yang penting adalah bahwa langkah-langkah yang within our control itu disesuaikan dengan level of kompetensi, level of thinking dari si pelaku atau yang menjadi penanggung jawab daripada KPI tersebut, ya. KPI untuk staff level sebaiknya adalah KPI yang sifatnya adalah procedural, reaktif gitu ya. Jika A maka B. Contoh tadi adalah mengenai call center gitu ya. Bagi frontliner yang kita ukur adalah kecepatan mereka untuk pick up the call misalnya, ya. Kalau untuk dan untuk level management tentunya kita harapkan mereka bisa melihat tren, ya. Bagaimana mereka mampu untuk memperbaiki tren untuk selalu positif gitu ya. Dan untuk yang level eksekutif itu biasanya mereka berpikir bagaimana merubah struktur lewat otomatisasi, lewat efisiensi dan seterusnya, ya. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan pada saat ini kepada teman-teman, ya. Ada satu slide lagi, itu sebenarnya hanya satu ilustrasi untuk bagaimana hal yang kompleks itu akan mampu. Jadi ini satu case yang saya coba berikan kepada teman-teman, ya, yang mungkin teman-teman bilang, waduh ini beyond my knowledge gitu ya, beyond my competencies ya. Tapi kita punya ChatGPT ya. Kalau kita mampu memahami suatu goal, ya, dan kita bisa memecahnya menjadi sasaran antara, kita tahu elemennya apa saja, ya, maka kita akan mampu untuk memahami. Saya sempat ini dengan menggunakan ChatGPT, dan di situ sangat clear, ya, sangat clear kita bisa lihat di mana elemen-elemen yang penting untuk kita bisa mencapai Indonesia emas gitu ya. Jadi sesuatu yang katanya sangat remote, sangat sulit untuk kita pahami. Kalau kita gunakan framework 4DX, kita gunakan framework system thinking, kita akan mampu untuk mengurainya, akan menjadi langkah-langkah atau KPI-KPI yang kalau kita laksanakan dengan memperhatikan tadi ya, aspek bahwa dalam prosesnya kita akan mendapatkan suatu pressure untuk lower target, ya, maka kita akan mampu mencapainya. Contohnya ini, 2045
mungkin bagi banyak orang sudah tidak mungkin lagi kita capai. Tapi kalau kita mampu mengurainya, kita punya leader yang cukup komit untuk hal ini, it's not ini bukan satu yang impossible untuk kita bisa masih capainya. Oke, saya kembalikan ke Reza untuk tanya jawab. Oke, baik. Pak Abi, thank you banget pemaparannya, luar biasa banget. Oke, boleh sambil minum dulu Pak Abi. Waduh, udah Ya, full 1 jam dulu ya. Take a break dulu Pak Abi, kalau mau minum yes. boleh. Oke, saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Oke, dapat sesuatu kah Bapak Ibu dari apa yang disampaikan Pak Abi tadi? Saya nyatet beberapa hal ya, banyak banget yang bisa jadi catatan ya, terutama untuk KPI begitu. Saya senang tadi KPI itu simpel sebenarnya, cuman dituliskan aja goal kita apa gitu. Habis itu langkah-langkah yang bisa kita kontrol begitu. Tapi, nah ini ada tapinya juga nih. Kalau kita mau taruh pada orang-orang yang ada di bawah kita atau tim kita atau dalam struktur, lihat juga kompetensinya. Oh, itu luar biasa ya. Oke, dapat sesuatu Bapak Ibu. Kalau dapat sesuatu, dapat insight pada malam hari ini apa dari apa yang disampaikan Pak Abi, tolong dong ketik di kolom chat gitu ya. Y gitu aja ya atau oke gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Dapat sesuatu? Thank you Pak Aris. Oke, dapat sesuatu ya. Banyak banget ya. Oke. Oke, Vivi, thank you banget. Oke, kalau Bapak Ibu masih pengen juga dapat banyak hal begitu ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu juga, waduh, nih saya perlu belajar lebih banyak lagi nih soal hal-hal yang kayak gini nih. Nah, dan saya belum dapat gambaran yang clear nih Mas, gimana sih kalau ngelola sistem HR yang benar tuh KPI dulu atau apa dulu ya, itu banyak pertanyaan yang sering terjadi gitu ya. So Bapak Ibu tenang, pada malam hari ini uh, ini bukan akhir dari sesi dari Sinergia Konsultan begitu ya, tidak, tapi ini adalah salah satu sesi pembuka karena kalau Bapak Ibu mau pengen belajar lebih lanjut, kami ada beberapa sesi lanjutannya. Ya, oke. Kayak punya workshop, sebuah workshop offline ini 2 hari. Bapak Ibu kebetulan akan ada di hari atau di bulan Agustus yang terdekat di Jakarta juga tanggalnya 20-21 Agustus. Nah, 2 hari kita full akan belajar bareng-bareng gimana sih caranya bentuk atau membangun sistem HR ya dari bawah sampai benar-benar jadi gede itu kayak gimana gitu ya. Selain itu kalau misalnya Mas saya nggak cuma pengen belajar 2-3 hari aja tapi bisa nggak kalau misalnya sinergi dampingin bisa Bapak Ibu ya, kami ada namanya intensive coaching program, kami akan dampingin ya. Biasanya kontrak yearly 1 tahun itu kita akan dampingin bersama-sama dengan para coach kami ya. Untuk apa? Untuk kita benar-benar bangun bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya perusahaannya Bapak Ibu, tapi juga yuk tim yang ada di dalam kita bangun juga, gitu. Ya, itu kalau dari kami Sinergia dan pada malam hari ini kami juga berkolaborasi dengan GASI. GASI ini adalah salah satu SRIS ya Bapak Ibu. Nah, sambil Bapak Ibu juga bisa drop pertanyaan-pertanyaan mungkin yang wah saya tadi belum jelas nih Pak Abi yang di area ini. Oke, saya tunggu di kolom chat ya. Pertanyaan-pertanyaannya sambil Pak Abi ini nih GASI juga diperkenalkan dong Pak Abi. Mangga Pak Abi. Oke. Em, Kami itu apa berdiskusi cukup lama dengan Sinergia, dan sebenarnya kami lihat benang merah yang sangat kuat gitu ya antara Sinergia dan Gasi. Kalau Sinergia itu, kalau ibaratnya itu memberikan soft skillnya, kalau Gasi itu memberikan hard skillnya. Jadi Gasi itu menyediakan platform ya, platform untuk ke implementasi dari HR system. Jadi tadi kalau Mas Reza mengatakan bahwa uh, Sinergia punya solusi pelatihan ya dan coaching untuk mengimplementasi HR system, kami itu menyediakan infrastrukturnya gitu ya. Kami itu punya aplikasi payroll system dan kami punya aplikasi e-people care. Ya. Gambarannya adalah kalau misalnya kita ingin mengimplementasi suatu HR system,
biasanya kita bicara dari proses onboarding sampai offboarding, ya. Dari kita menerima pegawai sampai pegawai itu keluar atau retire dari perusahaan, ya. Dan solusi-solusi yang kami miliki ini sudah uh, sudah digunakan oleh perusahaan yang cukup banyak di Indonesia. Kami sendiri berdiri di tahun 1986, tapi benar-benar fokus secara penuh di HR itu mulai tahun 2003. Ya. Klien-klien kami itu adalah hampir uh, seluruh major banks in Indonesia, gitu ya, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan besar di industri lainnya. Ya, pada saat ini kami punya 120 lebih klien, ya, yang menggunakan GASI payroll system dan GASI e-people care. Ya. Jadi modul-modul yang ada di sini pasti akan relate sekali dengan apa pelatihan yang akan diberikan oleh Sinergia. Jadi kita bicara mengenai di sini contohnya, ya. Di sini kita bicara mengenai compensation and benefit, ya. Di tempat kami itu salah satunya adalah dengan GASI payroll system yang untuk ujungnya adalah menghitung berapa take home pay yang diambil, yang bisa dicapai oleh seorang karyawan. Tapi di samping itu juga kami punya modul misalnya people development, ya, untuk mengembangkan kompetensi dari sumber daya manusia, gitu ya. Kita punya performance planning dan evaluasi. Ini yang sangat erat hubungannya dengan KPI, ya. Artinya kita akan belajar di sini kalau nanti kita belajar balance scorecard itu bagaimana KPI itu diturunkan dari visi misi dan akhirnya menjadi KPI. Kalau di sini kita lihat kan ada visi misi dan kemudian itu diturunkan menjadi target-target dari perusahaan kepada individu. Nah, bagaimana kita mengadministrasinya? Kalau kita mengadministrasinya bisa saja dengan Excel, gitu ya. Tapi kami menyediakan suatu platform di mana bisa secara dinamis itu kita bisa assign KPI itu kepada sekelompok orang atau kepada seorang individu yang nanti kita bisa lakukan evaluasi secara berkala, ya. Tools kami cukup fleksibel untuk mampu untuk mengcater berbagai kebutuhan. Ada perusahaan yang melakukan evaluasi setiap bulan, ada perusahaan yang ingin melakukan evaluasi setiap 3 bulan, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Sistem kami itu sangat fleksibel untuk mengcater kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya. Dan kami punya satu proposition kepada Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak dan Ibu sign kontrak dengan GASI sebelum akhir bulan ini, maka akan dapatkan diskon sebesar 1 juta untuk 3 bulan pertama, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Mas Reza mungkin bisa di-post nanti link untuk ke WA-nya untuk minta dihubungi dan kita bisa diskusi. Ataupun kalau mau bertanya juga silahkan kalau masih perlu informasi tambahan. Tapi kami berikan khusus kepada audiens kelas malam ini, kalau sign kontrak by end of this month, maka akan dapatkan diskon 1 juta untuk 3 bulan pertama. Itu saja Pak Rita. Asik, baik. Lumayan nih Bapak Ibu dapat diskon 1 bulan eh, eh, per bulan ya. 3 bulan pertama dapat diskon 1 juta. Oke, kalau mau info lebih lanjut saya drop ya. Bapak Ya. Ibu eh, bisa ngubungin di sini nih. Oke. Di kolom chat Bapak Ibu silahkan dicek untuk teman-teman Gasi. Baiklah. Oke, Bapak Ibu, yuk Q&A. Baik, ya, ada yang mau ditanyakan atau yang mau diperjelas, silakan. Bisa drop di kolom chat maupun di um, langsung ya, open mic di sini juga bisa. Boleh. Silakan Bapak Ibu.
Sambil saya cek-cek dulu chat-chat yang ada di atas ya. Oke. Dan tadi siapa ya? Pak Abdul Ghani. Oh ya, Pak Abdul Ghani karena nilainya paling tinggi ya, paling 73 tadi. Oke, Pak Bibi nanti di kontak Pak Abdul Ghani ya, dapat free consultation bareng Senior Care Consultant. Oke. Oke, baik yang tanya. Oke, materinya apa dibagikan? Link Zoom apa kayak Oh ya, untuk materi dan juga rekaman kami akan juga bagikan Bapak Ibu nanti besok ya. Kami summarize dulu semuanya. Besok akan dibagikan oleh Mbak Vivi ya. Jadi baik-baikin Mbak Vivi nih. Nah, kalau nanti di chat sama Mbak Vivi, wah ini langsung dapat nih rekaman dan juga materinya. Oke? Oke, adakah yang bertanya Bapak Ibu? Baik. Nampaknya sudah sangat cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Abi tadi. Terima kasih sekali Pak Abi dan Atau mungkin nggak mengerti ya kalau nggak ada pertanyaan. Bisa jadi itu. satu bisa jadi seperti itu, tapi mungkin saya rasa ini cukup clear ya Pak ya. Dari berbagai catatan tadi saya, wah ini cukup ngena-ngena banget ya. Ya, kalau nanti misalnya belum cukup clear, ada rekamannya, jadi Bapak Ibu boleh sambil lihat sambil dihayatin. Ya, Ya, kalau masih silakan bingung, cross check juga di WA yang disampaikan tadi oleh Mas Reza, ya. hmm, Eh, dengan senang hati saya akan menjawab ya. Kalau teman-teman juga nanti juga kami coba kalau ada yang chat, nanti kami akan berikan link untuk join forum kami. Jadi di situ bisa tanya banyak hal mengenai seputar HRIS ya. oke, baik. Ada yang komentar katanya lebih mengharapkan implementasi eksekusi. Wah, oke, implementasi eksekusi. Oke, itu nanti akan jadi sebuah layer tersendiri ya, Bu ya. Oke, coba nanti kami akan coba bantu jawab ya. Mbak Vivi nanti Bu Ita boleh dihubungin ya, kita kasih juga free ya. Baiklah. Karena waktunya sudah lebih dari yang kita tentukan, Bapak Ibu, saya terima kasih sekali atas kehadiran, waktu juga dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya juga berterima kasih kepada Pak Abi, materi yang luar biasa, Dan senang hati. banyak banget yang bisa kita ambil. Dan ini terakhir, yuk kita foto bareng dulu mungkin Bapak Ibu ya. Oke, boleh open cam dulu. Baik, ya. Kita open cam dulu, kita akan foto bersama-sama ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sambil jempolnya diangkat dua-duanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Salam transformasi. Bu Ita, Terima Iya. kasih. Terima kasih. Thank you Bu Kristi. Waduh, luar Terima biasa. kasih banyak.